Apa kabar kita pada pagi hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Bapak Ibu yang dahsyat luar biasa di dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa sebab Engkau baik, bahwasannya kasih setiamu selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebab kejadian kami dan selalu dahsyat dan ajaib. Ajaib yang Tuhan perbuat dalam hidup kami dan kami benar-benar menyadarinya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan lakukan atas hidup kami Tuhan. Bahkan hari-hari kami sadari penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Maka dari itu Tuhan, saat ini kami mau datang di hadirat Tuhan. Kami mau datang di hadapan Tuhan Bapa. Kami mau memberikan yang terbaik lewat pujian penyembahan yang bisa kami naikkan Tuhan. Kami tahu Tuhan kami nggak bisa bayar kebaikan yang Tuhan berikan atas hidup kami. Tapi kami tahu Tuhan, biar penyembahan kami, hidup kami, pujian yang kami naikkan itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biar Tuhan yang bertahta atas pujian penyembahan kami, Tuhan yang bertahta atas ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus yang ada atas ibadah pada pagi hari ini, biar Tuhan yang berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setiap kita adalah penerobos-penerobosnya Tuhan. Amin. Tuhan sudah pilih setiap kita. Amin. Amin. Yang percaya boleh lambaikan tangannya. Kita mau sama-sama katakan kita dipilih oleh Tuhan. Boleh sama-sama tepuk tangan nih Bapak Ibu yuk. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja. Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Amin. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Biar setiap kita berdiri dengan kuasa-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Kita berdiri Dengan kuasa, dengan kuasa, sebab roh yang dahsyat. sebab roh yang dahsyat Yes Tuhan. beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Bahwa Yesuslah Raja. Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Katakan untuk selamanya. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk Bapak Ibu yuk. Boleh sama-sama katakan ke orang sebelah kanan kirinya, bilang sekarang saatnya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesus
Yesuslah Raja, Yesus pemenang. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, bangkit nyatakan. Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Beri pujian untuk Tuhan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau dengar ledakan yang cukup besar, boom, kira-kira mengejutkan atau tidak? Mengejutkan. Mengejutkan. Lawatan Tuhan, kuasa Allah kalau bekerja itu pasti mengejutkan. Amin. Dengan cara yang dahsyat. Coba tepuk kanan kiri depan belakang, katakan kuasa Tuhan bekerja atas hidupmu. Kuasa Tuhan bekerja atas hidupmu, amin. Haleluya, tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Yes. Kalau roh Allah bekerja, gak ada hal yang gak mungkin Tuhan pasti dapat kerjakan. Amin. Kalau roh Allah bekerja, pasti semua dapat dilakukan, amin. Yo. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, ada lawatan besar, membakar hati yang menyembah, membakar hati yang menyembah. Kami siap dengan penuh iman, yuk. Kami siap, nyatakanlah dengan kuat, yuk. Bum bum, dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Yang kuat ya. Bum bum, dahsyat lawatan-Mu tercurah, tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Latihan dulu, latihan dulu. Bum bumnya bisa Bapak Ibu. Bum bumnya seperti ini, coba angkat kedua tangan. Oke, latihannya boom boom. Oke, coba ya. Referen ya. Boom boom, dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan. Lagi ya, tangannya diangkat yuk. Boom boom, dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Tepuk tangan di atas kepala, yuk. Sebab kalau roh Tuhan bekerja, pasti terjadi yang gak mungkin, amin. Amin. Ya, bila rohmu bekerja, bila rohmu bekerja, gak ada yang dapat menghentikan. Tiada yang dapat hentikan. Kami percaya lawatan-Mu ada lawatan besar, membakar hati yang menyembah. Sambil angkat tangan yuk. Kami siap, nyatakanlah semua ya, yuk. Bum bum, dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan. Lagi angkat tangan ya. Bum bum, dahsyat lawatan tercurah, tercurah atasku. Kau yang terhebat. Lagi katakan bum bum.
yang dahsyat. Wow. Sambil angkat tangan, katakan kami siap. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap. Kami siap, nyatakanlah. Ya, bumbu dahsyat kuasa-Mu. Kau yang terhebat, tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat kuasa-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalah. Bapak Ibu, waktu tercurah, bolehkah dibagikan ke orang-orang seperti ini? Bisa muter ke depan, ke belakang, ke kanan, kiri. Siap? Lagi kita mau katakan pujian ini biar terjadi ledakan yang besar. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Wow, haleluya. Siap? Bum-bumnya bisa kuat, amin? Amin. Yuk, lompat. Bum-bum dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat, kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Bum-bum dahsyat lawan. Yuk bagiin yuk. Tercurah atasku. Kau yang lagi ya. Katakan bum-bum dengan kuat. Bum-bum dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Bum-bum dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat Tuhan, kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Haleluya. Yang dahsyat. Coba sebelum duduk kasih tos, bilang ibu pasti dahsyat, bapak pasti dahsyat. Amin. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saya persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan pilih setiap kami. Bahkan sebelum kami dibentuk Tuhan, Tuhan sudah pilih setiap kami Bapa. Bukan cuma dipilih doang Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, tapi kami juga dipilih sama Tuhan sebagai penerobos-penerobos dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami tahu Tuhan sedang menunggu kami. Kami tahu Tuhan sedang menanti kami. Ini kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau buka hidup kami untuk merasakan lawatan Tuhan. Kami mau buka hidup kami untuk Engkau, penenun hidup kami Tuhan. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum kami mengenal-Mu Tuhan, Sebelum ku mengenal, mungkin kami buang hidup kami. hidupku, Namun Engkau tak pernah lelah. namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari
Kaulah penenun hidup kami. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau selalu tak pernah lelah Tuhan. Tak pernah lelah mencari diriku. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui Semua dosa kami, semua dosaku. kami lepas kehendak kami Tuhan. Kehendakku biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu Kau mengenal hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku. Ku lepas kehendakku biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari sama-sama jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sama-sama katakan Aku sangka bahwa sejak dulu Kau kenal kami Tuhan. Bahkan Kau menunggu hidup kami Tuhan. Kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari Bahwa Kau menanti kami. selama ini Kau menanti. Ku akui Ini kami Tuhan. dosaku. Yes Tuhan. Ku lepas kehendakku biar seluruh nafasku memuliakanmu.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pilih setiap kami Bapa. Tuhan bukan cuma jadikan kami sebagai anaknya Tuhan. Tuhan bukan cuma jadikan kami sebagai kepunyaannya Tuhan. Tapi bahkan Tuhan jadikan kami lebih dari pemenang Tuhan. Tuhan jadikan kami lebih dari seorang penerobos Tuhan. Dan kami saat ini Tuhan percaya bahwa ketika Tuhan katakan bahwa kami adalah penerobos Tuhan, bersama dengan Tuhan ada banyak pintu Tuhan yang siap untuk kami terobos. Bersama dengan Tuhan kami bisa menerobos keluarga kami sehingga keluarga kami dipulihkan. Bersama dengan Tuhan pintu-pintu gerbang ekonomi keluarga kami Tuhan terobos, kami bisa menerobosnya Tuhan. Bersama dengan Tuhan setiap pintu-pintu yang menghalangi kami untuk maju di dalam Tuhan, kami percaya Tuhan ketika Tuhan pilih kami sebagai penerobosnya Tuhan dan Tuhan maju di depan kami bisa menerobosnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau biarkan diri kami untuk dipimpin sama Tuhan. Kami tahu saat ini Tuhan menunggu hidup kami Tuhan. Kami tahu saat ini Tuhan sedang menanti kami. Dan ini kami Tuhan anak-anak-Mu. Ini kami pasukan-pasukan-Mu. Ini kami penerobos-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk memuliakan Raja kami, Yesus Kristus namanya. Kami siap Tuhan. Kami mau sama-sama katakan, kami gak sangka kalau sejak dulu Tuhan menunggu kami Tuhan. Kau menunggu hidupku di altar-Mu, ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar. Sadari selama ini Kau menanti. Kami akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur atas semua penyertaan dan karya Tuhan yang ajaib atas setiap kami. Kami melihat dalam seminggu yang lalu bagaimana Tuhan menyertai, mencukupkan, bahkan terus menolong setiap langkah hidup kami. Sungguh kami bangga punya Bapa yang luar biasa. Kami sungguh mengucap syukur untuk Allah yang terus tidak pernah meninggalkan setiap kami. Bahkan ketika mungkin kami ada melakukan sesuatu yang tidak tepat, Tuhan juga yang menegur kami. Tuhan juga yang mengingatkan kami. Roh Kudus yang menolong setiap kami. Supaya kami tetap berada di dalam jalannya Tuhan. Terima kasih untuk karya Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur kami punya Allah yang sungguh hebat luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan,
saat ini, kami ada hari ini sebagai kasih dan cinta kami kepada Tuhan. Betapa kami mengucap syukur untuk kebaikan yang Tuhan berikan. Kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mau diisi dengan rahasia-rahasia ilahi yang akan memerdekakan hidup kami. Tuhan yang berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Mendobrak setiap pintu hati kami yang keras. Supaya kami terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau melembutkan hati kami. Kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kami mau diisi dengan roh-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Shalom. Ya. Oke. Tema kita sepanjang bulan November ini adalah The Breaker ya. Yang artinya adalah penerobos yang diambil dalam Mika 2 ayat 13. Tapi khusus hari ini saya memberikan sebuah tema berkaitan dengan penerobos ini. Boleh dikeluarkan. Nah, ini dia. Bagaimana caranya kita bisa menerobos kalau kita tidak bangun dulu mentalnya. Jadi hari ini saya mau sampaikan beberapa poin kepada kita. Kenapa kok ini kan kata penerobos ini sudah disampaikan oleh Pak Tamto ini sudah hampir 3 bulan ya. Oh 2 bulan ya, sudah 2 bulan. Berarti ini bulan kedua atau bulan ketiga? Bulan kedua ya. Tapi ada banyak dari kita yang kadangkala kita merasa saya belum breakthrough gitu ya. Saya belum, sepertinya saya belum menjadi penerobos. Oleh sebab itu kita mau sama-sama membangun mental seorang penerobos itu seperti apa ya. Nah, kenapa kita harus bangun mental seorang penerobos? Karena memang kita sekarang ada di satu keadaan, ya Bapak Ibu boleh di-silent dulu handphonenya. Oke. Nah ya, jadi kita ada di sebuah keadaan yang disebut sebagai akhir zaman. Ya, dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9 itu sangat jelas sekali disampaikan keadaan manusia di akhir zaman. Boleh ditampilkan tim mulmetnya 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 7 dengan judul perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Ya. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Ayat pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi sekarang ini kita ada di masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Tidak hanya berdamai dengan diri sendiri tapi juga dengan orang lain. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang ya, garang ini marah yang tidak terkendali. Tidak suka yang baik, next. Ayat yang keempatnya, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, sok tahu, berlagak tahu tapi gak tahu apa-apa. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lalu next, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Datang ibadah setiap hari Minggu. Ya, ikut CS. Ya, lalu kemudian aktif di grup. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Tuhan bilang, jauhilah mereka itu. Ayat ke-6 disampaikan, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup di atau ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ayat ke-7, yang walaupun selalu ingin diajar, namun dia tidak pernah dapat mengenal kebenaran.
Jadi inilah keadaan manusia pada saat ini. Sudah nyaman dengan kondisi enak. Sudah nyaman dengan kondisi atau zona nyamannya yang mencintai diri sendiri. Orang yang mencintai diri sendiri itu kalau dikasih masukan susah. Ya, karena mereka sudah merasa dirinya sudah oke, sudah benar. Ya, maka dikatakan mereka itu sombong, menyombongkan diri seolah-olah mereka tahu banyak hal, tapi mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa. Dan lebih senang hidup dengan dunia mereka daripada harus taat dengan kebenaran firman Tuhan. Lebih suka taat kepada kehendak diri daripada harus taat kepada firman Tuhan. Ketaatannya kepada diri sendiri jauh lebih besar dibandingkan ketaatannya kepada Tuhan. Dan ini yang terjadi. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari bisa melihat banyak hal yang terjadi melalui media sosial kita. Betul? Ya, ada banyak anak-anak yang memberontak terhadap orang tua. Ada banyak orang-orang dewasa yang perkataannya tidak senonoh. Ada banyak model-model yang harusnya menjadi teladan, tapi tidak menjadi teladan. Betul nggak? Ya kan ya, itulah keadaan dunia pada saat ini. Dan Tuhan mau selama 2 bulan ini kita jadi penerobos. Ya, the breakernya. Kita menerobos kenyamanan diri kita sendiri. Kita menerobos ego kita sendiri. Kita jaga pintu gerbang hati kita supaya kita ada dan bisa bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang jauh lebih indah. Karena Tuhan bilang lebih baik 1 hari berada di pelataranmu kan daripada 1000 hari tempat yang lain. Ya, Tuhan mau kita ada bersama-sama dengan Dia, menikmati kekudusan, menikmati penyertaan Tuhan, menikmati berkat dan kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Karena yang ini, yang tadi saya sebutkan, ini hanya sementara. Katakan Bapak Ibu Saudari, ini hanya sementara. Satu saat nanti semua akan berlalu. Satu saat nanti Bapak dan Ibu akan menyesali. Satu saat nanti tidak ada waktu lagi untuk kita bertobat. Ya, dan kita akan menyesal kenapa hari-hari kita yang lalu kita tidak mau taat terhadap kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita mau belajar selama 2 bulan ini bagaimana kita mau jadi penerobos. Nah, sebelum masuk ke situ, kita balik lagi ke PPT-nya. Ada hal yang harus kita runtuhkan dulu nih. Ya. Karena untuk menjadi seorang the breaker itu yang disebutkan oleh Om Tamto itu, untuk bisa berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Itu ada salib yang harus kita pikul. Ada harga yang harus dibayar. Ada ego yang harus ditekan. Ya, ada kepentingan-kepentingan diri sendiri yang harus diabaikan. Nah, tadi Om Tamto menyampaikannya dengan, Pak Tamto menyampaikannya dengan kita harus menghancurkan mental block kita dulu. Nah, ini dia. Apa sih mental block itu? Mental block itu adalah satu bentuk ketidakyakinan di dalam diri kita. Yang asalnya dari pikiran bawah sadar kita. Jadi mungkin selama ini kita sulit berhasil karena kita punya pikiran bawah sadar yang udah menyabotase. Gak bakal mungkin itu berhasil. Gak bakal mungkin kamu jadi penerobos. Gak bakal mungkin kamu sehat. Gak bakal mungkin kamu diberkati Tuhan. Gak bakal mungkin kamu jadi naik karirnya. Gak bakal mungkin kamu bisa dapat pekerjaan yang bagus. Nah, ini mental block yang harus kita runtuhkan. Ya, dan jelas sekali saya sudah pernah bahas ini, tapi saya mau ulang sedikit ya. Ada kenapa kita tidak bisa masuk ke dalam pintu gerbang itu, ya. Dalam Ibrani pasal yang ke-3 ayat 19 dikatakan, demikianlah
kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan mereka. Jadi karena kita gak percaya. Ini mental block ini yang harus kita hancurkan. Nah, dalam Ibrani 3 ayat 7 sampai selesai, itu Tuhan sampaikan banyak poin-poin kenapa kita tidak dapat masuk ke pintu gerbang. Kenapa kita binasa? Kenapa kita tidak mendapat bagian dalam orang-orang yang bisa ada dalam barisan di mana Yesus adalah kepalanya. Nah, ini saya bahas ya. Yang pertama, dikatakan ini saya bacakan dulu ya 7 ya. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Nanti ayat ke-15 diulang lagi. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jadi Roh Kudus, firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita apa yang dialami oleh orang-orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Kenapa harusnya perjalanan yang hanya 40 hari saja itu menjadi 40 tahun lamanya? Kenapa orang-orang yang keluar dari tanah Mesir itu mereka tidak dapat masuk ke tanah Kanaan? Kenapa yang masuk ke tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang lahir di padang gurun? Kecuali Yosua dan Kaleb. Ya, ini penyebabnya. Kenapa mereka gak bisa masuk ke dalam pintu gerbang bersama-sama dengan Tuhan. Mendapat kebahagiaan, memperoleh susu dan madu, menikmati berkat Tuhan. Yang pertama, karena mereka mengeraskan hati. Ya, nah saya mau kasih, karena ini diulang 2 kali ya, saya mau kasih ilustrasinya. Saya tahu di sini ibu-ibu pasti punya panci, betul? Ya, nah di belakang panci itu suka ada kerak yang gosong. Betul ibu-ibu? Ya, kalau kita nggak bersihkan, kerak gosong itu akan semakin tebal, betul? Nah, itu menggambarkan ego kita. Kekerasan hati kita yang terus semakin tebal dan semakin keras kalau enggak dibersihkan dengan firman Tuhan. Jadi kalau keraknya sudah mulai tebal, harus memberi diri untuk dibersihkan dengan busa supaya bersih. Kalau kita biarkan ego itu terus nempel dalam diri kita, keraknya akan semakin tebal dan udah gak bisa mempan lagi pakai busa. Pakai apa ibu-ibu? Pakai kawat, betul sekali. Ya, penggosok yang dari kawat. Kalau itu adalah kita, digosok pakai kawat itu lebih menyakitkan dibandingkan digosok pakai busa. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi lembutkan hatimu mulai hari ini sehingga engkau cukup dibersihkan pakai busa. Jangan sampai Tuhan bersihin hidupmu itu pakai kawat. Karena itu lebih menyakitkan buat kita. Lebih menderita buat kita. Prosesnya lebih sakit. Walaupun nanti kinclong. Jadi jangan keraskan hatimu. Setiap kebenaran firman Tuhan belajar untuk buka hati buat Tuhan. Hatimu adalah milikmu. Karena Tuhan bilang, aku mengetuk di pintu hatimu. Loh, itu gambarnya Tuhan mengetuk loh. Tuhan tidak langsung buka pintunya. Kenapa? Masih ingat ya gambar ilustrasi ada gambar pintu, Tuhan lagi mengetuk di pintu itu ya. Ya, kenapa Tuhan mengetuk? Karena gerendanya pintu, apa sih gerenda bilangnya orang-orang yang proyek pasti ngerti ini. Engsel atau apa tuh yang buat buka pintu? Handle. Nah, handle pintunya ada di baliknya.
Jadi rumah-rumah di sana modelnya seperti itu, depannya tuh tidak ada handle-nya. Jadi mau gak mau harus diketuk. Sehingga orang yang di dalam rumah dia akan buka handle pintunya supaya orang di luar bisa masuk ke dalam. Nah Tuhan itu mengetuk pintu hatimu supaya engkau tidak keraskan hatimu dan engkau terima kebenaran firman Tuhan dan mau berubah. Tuhan bisa masuk kalau pintunya kamu buka. Bapak Ibu buka buat Tuhan. Kalau pintunya gak dibuka buat Tuhan, mau sampai kapanpun Tuhan tidak bisa masuk. Karena hatimu itu adalah milikmu sendiri. Jelas Bapak Ibu saudara-saudari? Ya, buka hatimu buat Tuhan. Jangan keraskan hati. Lembutkan hatimu. Sehingga engkau perlu digosok pakai busa aja setiap hari. Jangan pakai kawat. Itu terlalu menyakitkan kalau pakai kawat. Bilang sebelah kanan kirinya. Gosoknya kita minta sama Tuhan pakai busa aja ya. Dalam Roma 2 ayat 5 dikatakan begini. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi kalau kita tidak mau dengar suara Tuhan, kita nutup hati kita buat Tuhan, kita sedang menimbun murka atas diri kita sendiri. Jadi bertobat ya. Belajar untuk buka hati kita buat Tuhan. Itu hal yang pertama dan paling penting. Kalau Tuhan ngomong denger. Jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ditanya, tadi khotbahnya apa? Apa ya? Panci. Busa, kawat. Yang diingat cuma ilustrasinya doang. Ya, itu Bu Mari tuh kalau lagi khotbah seru ilustrasinya. Yang diingat cuma ilustrasinya doang. Lama-lama saya kurangin ilustrasinya. ya, bukan ilustrasinya, emang ilustrasi menggambarkan, mengumpamakan. Tapi apa yang mau Tuhan sampaikan? Ilustrasi panci mau ngomong apa Bapak Ibu? Jangan keraskan hati. Itu yang diingat. Jangan panci gosong yang diingat. Ya, Tuhan, saya tidak akan keraskan hati saya. Ya, saya mau buka hati buat Tuhan. Ini pintunya saya buka lebar-lebar buat Tuhan bicara. Gimana caranya supaya kita ingat? Catet Bapak Ibu. Ini kebiasaan kita. Ya, kita gak pernah catet. Catet di handphone. Catet di mana gitu. Dengar lagi khotbahnya. Ya kan ini kan selalu ada tayang ulangnya. Dengerin lagi apa sih yang Ibu Mari sampaikan, apa sih yang Pak Tamto sampaikan, apa sih yang pembicara lain sampaikan itu, pembicara luar sampaikan. Karena setiap minggu itu pasti ada pesan Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan buat kita. Amin. Jadi harus belajar mendengar, jangan keraskan hati. Ibadah itu bukan sebuah rutinitas. Pertemuan ibadah ini waktunya kita charge diri kita. Seperti layaknya handphone. Handphone kalau nggak di-charge lama-lama mati. Ya, jadi harus di-charge. Kalau perlu setiap hari di-charge ketemu sama Tuhan. Tuhan mau ngomong apa atas hidup kita. Terus yang kedua, ya Tuhan mau sampaikan di sini. Jangan sesat hati. Ayat berapa itu? Ayat 10. Itulah sebabnya aku murka. Tuhan bilang apa? Murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati, selalu. Berarti ini kejadian yang dilakukan berulang kali. Ini gak cuma sekali loh, selalu mereka sesat hati. Dan mereka tidak kenal jalanku. Orang kalau tersesat dia gak kenal jalan. Betul ya? Ya, saya pernah waktu itu mau pelayanan di sebuah daerah di Tangerang ya. Saya ikutin, waktu itu pakai WhatsApp ya. Saya ikutin WhatsApp ya. Ternyata saya tersesat. Lalu saya bingung, saya ikutin mobil depan ini udah di gang kecil ya. Saya ikutin mobil depan, saya ikutin terus dia pasti akan ketemu di jalan besar nih. Karena dulu gak secanggih sekarang, kadang-kadang sinyal suka error. Ya, saya ikutin mobil itu ya dengan harapan dia akan kembali lagi ke jalan besar. Gak taunya dia masuk ke dalam rumah. Ya aduh saya bingung ya harus bagaimana ini ya, waktu udah mendesak. Ya kita berdoa, Tuhan tolong, saya sudah tersesat.
Akhirnya saya tanya sana, tanya sini, dan saya bisa kembali lagi ke jalan semula. Lalu apa yang saya lakukan? Saya telepon panitianya. Saya ada di sini. Tolong jemput saya. Kalau nanti saya memaksakan diri untuk tetap mencari, saya khawatir tidak akan bisa ketemu dengan tempatnya. Dan ini kan pelayanan di kaum marginal ya. Jadi ini betul-betul masuk gang. Saya bersyukur sekali saya tidak mengeraskan hati karena saya tahu saya sudah sesat di sini. Jadi saya perlu pertolongan dari panitia untuk dia yang mengarahkan saya. Jangan saya sok tahu, saya minta ancer-ancer, tahu ya ancer-ancer ya. Bahasa Jawa tuh, apa tuh? Patokan ya, kan kadang-kadang kita suka sok tahu kan. Udah patokannya apa gitu kan. Padahal kita nggak tahu, jangan sok tahu. Ya saya diam di situ, saya minta dijemput, saya minta diarahkan. Jadi kalau kita sesat hati, jangan sok tahu. Kita udah nyasar loh, udah gak kenal jalan Tuhan. Langsung bertobat, Tuhan tolong saya. Berikan saya petunjuk supaya saya tidak tersesat semakin jauh. Semakin jauh tersesat, semakin kita tidak kenal jalannya Tuhan. Semakin kita akan nyaman dengan keadaan manusia pada akhir zaman yang tadi di awal tadi. Mencintai diri sendiri, sombong, berontak kepada orang tua, jadi hamba uang, tidak mau dikasih tahu, tidak mau ditegur. Jangan. Udah tahu kita mulai tersesat, WA, PCS. Ya, WA saya, WA Pak Tamto, WA Miss Esther bilang, kayaknya saya mulai tersesat nih. Tolong bantu saya, arahkan saya supaya saya kembali lagi ke jalan yang benar. Lalu yang berikutnya lagi adalah, nah bagaimana kita mengajukannya? Dikatakan dalam ayat berikutnya itu adalah hatinya jahat dan tidak percaya. Hati jahat itu artinya hatinya dipenuhi, ya dipenuhi dengan hal-hal yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Ya, dipenuhi dengan hal-hal yang kotor, dipenuhi dengan dendam, dipenuhi dengan hawa nafsu, dipenuhi dengan keinginan diri, itu hati yang jahat. Tuhan mau kita tidak seperti itu. Nah yang paling terakhir adalah tidak taat. Tuhan bilang dalam ayat yang ke-15, ayat berapa itu? 18 ya. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tidak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Ya, taat itu artinya adalah melakukan dengan segera. Melakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan menunda. Ya, kalau Tuhan udah bilang hari ini baca firman Tuhan, bacalah firman Tuhan. Hari ini berdoalah untuk suamimu, untuk pasanganmu. Berdoalah. Kalau Tuhan udah taruh di hati kita, ya kamu hari ini duduk diam, berdoa. Karena kita gak tahu sesuatu di luar sedang terjadi apa. Adakah peperangan di luar sana yang sedang menghantui keluarga kita? Kalau Tuhan minta kita berdoa, tenangkan dirimu dan berdoa. Itu belajar taat. Kalau PCS udah kirim pagi-pagi firman Tuhan, yang mbok dibaca, jangan di skip. Itu namanya tidak taat. Aduh bosen nih Mem Lina setiap hari. Saat teduh melulu diingetin. Ya ampun, gak ada lagi yang lain. Tawarin kek makan gratis. Itu ya. Tawarin kek jalan-jalan ke mall. Ini setiap pagi isinya firman Tuhan. Chat isinya firman Tuhan. Hei, belajar taat. PCSmu sedang bilang sama kamu, nih baca. Ini akan memproteksi hidupmu sepanjang hari ini. Karena kita gak tahu loh ke depan itu ada apa. Kita gak tahu loh. Iblis itu mengintai. Dia seperti singa yang mengaum dan siap menerkam kita. Lengah dikit, habislah kita. Jadi berjaga-jaga. Ya, jangan engkau tidak taat. Jangan engkau tidak percaya. Amin. Kalau ini sudah dihancurkan, ya, maka kita baru bisa masuk sebagai pemenang untuk, kok saya nggak bisa. Nah,
kita bisa bangun nih sekarang mental seorang penerobos. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ingat ya Tuhan sendiri yang ada di kepala barisan mereka. Pastikan Tuhan bukan nih. Jangan-jangan selama ini bukan rohnya Tuhan nih. Ada roh yang lain nih. Ya, dari mana kita tahu itu roh Tuhan? Karena semakin kita dekat sama Tuhan, semakinnya roh yang lain itu akan menyingkir dari kita. Amin. Semakin kita bersekutu sama Tuhan, semakin kita intim sama Tuhan, maka yang lain itu akan menyingkir dengan sendirinya karena mereka akan kepanasan dan gak suka. Jadi isi hidupmu dengan firman Tuhan, itu penting banget. Pagi baca, pujian penyembahan banyak. Ya di YouTube banyak, setel aja dengerin. Ya Pak Tamto tuh kalau udah suka satu lagu ya, ini ada titipan lagu didengerin terus. Sampai saya juga bosen. Karena satu lagu tuh bisa diputar puluhan kali. Kalau saya di rumah misalnya dari jam berapa tuh ya, dari sore misalnya dari jam 5 sampai jam 9 itu aja satu lagu terus diputar. Itu terus diulang-ulang, tujuannya apa? Tujuannya Pak Tanto pengen lagu jadi rema dalam hidupnya. Karena kadang-kadang Tuhan juga bicara melalui lagu yang sedang kita dengar. Jadi ingat Tuhan sendiri kepala barisan kita. Kalau Tuhan sebagai kepala barisan, apapun yang terjadi di depan kita, semua pasti bisa diberantas. Ya, karena kita udah tahu, ini raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, siapa yang berani? Oh Tuhan yang menciptakan dunia ini dan segala isinya, siapa yang berani? Iblis aja bertekuk lutut di kaki Tuhan. Sudah dikalahkan di atas kayu salib. Untuk apa kita takut? Ya, berani bergerak Tuhan depan kita. Lawan setiap kemalasan kita. Lawan setiap ego kita. Jangan biarkan yang jahat yang masuk sehingga hatimu jahat. Jangan keraskan hatimu. Tadi kan udah tuh mental blocknya dihapusin dulu. Kalau engkau keraskan hatimu, engkau gak akan pernah bisa mendapat kesempatan. Sebagai penerobos yang maju, menerobos, berjalan lewatin pintu gerbang. Dan kita bisa mendapatkan atau meraih setiap janji Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, karena ini banyak bicara mengenai hati, mengenai perilaku, Tuhan ingatkan kepada kita. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dia harus menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita jaga, menjaga itu berarti kita merawat baik-baik. Ya, kalau kita dititipin sesuatu oleh orang penting, misalnya oleh orang, misalnya saya dititipin ya, Bu, nitip dulu ya, karena saya mau pergi keluar kota, saya titip kelinci saya. Nah, kalau dititipin, kita bersedia menerima titipan itu, kita jaga nggak? Jagalah kelincinya. Dikasih makan, dikasih minum, dirawat. Kalau perlu diajak ngobrol setiap hari, kan begitu kan? Namanya kan menjaga. Loh kalau kita abaikan gak kasih makan, gak kasih minum, nanti ditanya sama pemiliknya, tahu-tahu kelincinya udah mati. Karena kita biarkan, itu namanya tidak menjaga. Nah kalau kita mau jaga hidup kita, apalagi Tuhan bilang jaganya pakai apa? Firman Tuhan. Berarti kita harus konsumsi, harus makan firman Tuhan setiap hari. Itu penting banget jaga hidup kita dengan firman Tuhan. Itu yang membuat kelakuan kita bersih, hati kita bersih, hidup kita bersih. Kita gak akan mungkin neko-neko lagi di hadapan Tuhan. Kita gak akan jadi orang Farisi yang tidak takut sama Tuhan. Ya. Tapi kita mau memastikan diri kita adalah orang-orang yang takut Tuhan. Cinta firman Tuhan. Ya. Dan saya akan tutup dengan satu, ini sebenarnya titipan dari Bapak Gembala kita ya. Ya, godly versus ungodly. Ya, bagaimana caranya kita bisa memiliki mental penerobos, bisa jadi pemenang, bisa sukses dalam segala sesuatu. Ingat, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ada yang hafal gak Mazmur 1 ayat 1 sampai 3? Coba dikeluarkan. Ya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa.
yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, dikatakan dia berbahagia. Kalau dalam King James Version-nya dikatakan diberkatilah, bless you. Kamu diberkati kalau kamu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau kamu diberkati kalau kamu tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kamu diberkati kalau kamu tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat kedua dalam bahasa Indonesianya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini keren loh. Kata terakhir ini, apa saja yang kita perbuat berhasil. Terus orang bilang, kalau gitu kita boleh minta apa aja dong sama Tuhan? Boleh. Tapi ketika engkau dalam Tuhan, maka permintaanmu itu adalah kehendak Tuhan yang nyata atas hidupmu. Ya, bukan egomu lagi. Gitu. Jadi waktu kita minta, kita lakukan sesuatu, Tuhan membuat berhasil. Oke, sekarang balik lagi tadi ke PowerPoint tadi. Seperti ini. Godly versus ungodly. Orang yang dalam Tuhan, ya, versus orang yang fasik, ya. Ungodly itu orang fasik. Betul ya? Orang fasik. Nah, seperti apa ini? Kayak gini, ya. Dia orang fasik itu dia berjalan menurut nasihat orang fasik. Apa nasihat orang fasik? Seperti tadi. Dalam 1 Timotius tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Yang kesukaannya adalah mencintai dirinya sendiri. Yang tidak mau menerima teguran, yang merasa dirinya paling tahu, yang sombong, yang selalu memberontak, yang tahu firman Tuhan tapi sebenarnya gak mau diajar. Seakan-akan datang ibadah, rajin ke gereja tapi gak mau diajar. Nah itu tuh berjalan menurut nasihat orang fasik. Terus ungodly ini ya, orang fasik ini dikatakan dia berdiri di jalan orang berdosa. Dia ada di situ loh, di jalan orang berdosa. Artinya hidupnya penuh dengan kejahatan. Hidupnya dipenuhi dengan maunya dia sendiri. Hidupnya dipenuhi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan dikatakan duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu adalah orang-orang yang suka bergosip, suka menyalahkan, suka memfitnah. Duduk, dia bertata. Kan kalau bilang kata duduk itu adalah orang-orang yang memang kesukaannya ya melakukan hal seperti itu sampai nyaman dalam posisi seperti itu. Nah, tapi Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang benar, ya, godly. Orang yang benar itu seperti apa? Dia suka firman Tuhan. Kalau saya bilang saya suka makan mie, maka saya akan terus cari mie hampir setiap hari. Betul? Kalau saya bilang saya suka ketemu ya sama siapa misalnya sama suami saya, maka saya akan terus cari dia. Kalau dia belum pulang-pulang, saya akan cari karena saya suka sama dia. Betul nggak? Kenapa kita bisa suka? Karena ada cinta, ada kasih yang tumbuh dalam diri kita. Nah sekarang pertanyaannya, cintamu, kasihmu sebesar apa sama Tuhan? Sehingga firman Tuhan itu menjadi kesukaan dalam diri kita. Sebesar apa kita mengasihi pasangan kita sehingga ketika dia gak pulang pada waktunya kita cariin dia. Atau sebodoh banget lah, syukur lu gak pulang. Kalau perlu gak pulang sekalian sampai berhari-hari. Itu patut dipertanyakan. Seberapa besar cintamu kepada pasanganmu. Kalau kita sebodoh banget sama firman Tuhan, udahlah gak apa-apa gak baca firman Tuhan sehari juga gak mati. Kan gitu kan? Berarti cintamu sama Tuhan itu belum sebesar apa yang mau Tuhan mau atas hidupmu. Tuhan mau cintamu begitu besar sehingga engkau suka baca firman Tuhan. Dan Tuhan bilang direnungkan siang dan malam. Merenungkan siang dan malam itu maksudnya pikiran kita itu dipenuhi dengan firman Tuhan. Itu yang direnungkan.
Ya, itu yang dipikirkan. Ya, Tuhan ngomong seperti ini. Oh, Tuhan bilang saya harus seperti ini. Tuhan bilang saya harus melawan setiap pikiran-pikiran kotor. Gitu kan? Itu namanya kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Siang dan malam ini bicara keteraturan loh. Enggak cuma pada hari Minggu doang. Tapi setiap hari, setiap saat dalam hidup kita. Kita suka firman Tuhan. Kita taat dengar firman Tuhan. Siang dan malam. Nah sekarang apa yang kita dengar? Apa yang kita lihat? Lah kita baca firman Tuhan aja jarang. Dengar lagu penyembahannya jarang. Bagaimana kita bisa bilang kesukaan aku adalah firman Tuhan. Bagaimana saya bisa bilang saya ini godly. Orang-orang yang berjalan di jalan yang benar. Kalau kita gak pernah lakukan hal seperti yang tadi saya sampaikan. Ya. Nah beberapa waktu yang lalu anak saya Elvareta itu dia di OSIS-nya itu ada acara festival. Dia bermain drama. Ya, dia menjadi pengemis yang menyanyikan lagu Umar Bakri. Ya, di kamar Umar Bakri. Ya, di ruangan bawah pulang sekolah latihan lagi Umar Bakri. Setiap hari Umar Bakri. Dan itu hampir sebulan latihan Umar Bakri supaya dia canggih main gitarnya. Nah, apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba saya tidak sengaja nyanyikan lagu Umar Bakri. Waktu saya Umar Bakri, loh saya kaget. Kenapa saya nyanyikan lagu itu? Ya, Tuhan Yesus, saya mau bertobat Tuhan. Saya sudah sesat. Ternyata lagu Umar Bakri lebih banyak saya dengar dibandingkan dengan lagu rohani yang lain. Jelas ya Bapak Ibu Saudari, apa yang kita dengar itu secara terus menerus itu merasuki pikiran kita sampai masuk ke alam bawah sadar loh. Lah kan saya kan gak tahu lagu itu. Loh kok tiba-tiba bisa keluar dari mulut saya nyanyi lagu itu. Saking kedengeran setiap hari terus menerus. Jadi hati-hati, YouTube-mu setel lagu penyembahan. Sehingga yang terdengar itu adalah lagu-lagu rohani, bukan lagu dangdut. Kalau kau suka lagu dangdut, cari dangdut rohani, banyak. Ya macam-macam, banyak sekali. Ya jadi apa yang masuk itu yang keluar. Pastikan kesukaan kita adalah firman Tuhan. Amin. Saya akan serahkan kepada, oh ya ini dia nih gambarnya. Satu lagi. Nah kita dikatakan seperti pohon, ini gak bisa keluar. Nah, kita dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, menghasilkan buahnya pada musimnya. Kenapa dia bisa menghasilkan buah pada musimnya? Karena akarnya itu merambat dan dia dapat air yang terus mengalir. Dia gak pernah kekeringan. Ya, pasokannya cukup. Air yang mengalir itu seperti firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita pastikan kita ada di tepi aliran air, maka akar kita itu akan semakin kuat merambat ke bawah, pasokan air semakin cukup. Makanya kenapa pohon-pohon yang ada di tepi aliran air biasanya batangnya itu gede-gede, besar-besar. Karena pasokan airnya banyak, akarnya merambat sampai ke bawah sungai itu sendiri. Betul gak? Ya, kalau yang di kampung pasti tahu tuh yang suka mandi di sungai gitu kan. Bawahnya tuh kadang-kadang tuh akar-akar pohon tuh banyak banget sampai ke sana-sana. Ya, karena pasokannya banyak. Jadi jangan jauh-jauh dari aliran air. Jangan jauh-jauh dari firman Tuhan. Itu yang membuat engkau berhasil. Itu yang membuat engkau berbuah. Nah, dikatakan orang fasik tadi tuh godly tadi itu dikatakan seperti sekam. Nah, sekam itu apa? Sekam itu adalah kulit padi yang udah gak berfungsi tuh seperti itu tuh saya kasih lingkaran. Itu sekam itu kalau ditiup angin dia gampang sekali terbang. Gak berguna. Ya kan? Gak berguna sekali. Dan dikatakan orang-orang fasik itu tidak akan tahan dalam penghakiman dan mereka akan masuk dalam kebinasaan. Tapi orang benar itu dikenal Tuhan. Itu luar biasa. Nah sekarang saya kembalikan kepada Bapak Ibu Saudari. Mau jadi seperti sekam.
karena dia nggak dapat pasokan air, nggak dapat firman Tuhannya, ya dia memberi dirinya dia sesat, mengeraskan hati buat Tuhan, hatinya dipenuhi dengan kejahatan, atau kita ada di tepi aliran air dan membiarkan firman Tuhan yang mengisi hidup kita. Itu saya kembalikan pada Bapak dan Ibu. Amin. Tapi kalau saya pastikan hidup saya seperti pohon yang ada di tepi aliran air, yang terus menyerap firman Tuhan setiap waktu siang dan malam. Supaya apa? Supaya apapun juga yang saya lakukan, Tuhan pasti buat berhasil. Saya minta pemusik maju ke depan, saya serahkan pada Om Tamto. Saya mohon izin karena ada pelayanan. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau ingatkan kepada kami, yes, kami adalah penerobos. Karena itu Tuhan Yesus, kami mau runtuhkan mental block, tembok yang menghalangi mental kami. Tembok kurang percaya, keraguan, ketidaktaatan, kesesatan hati. Kami meruntuhkan itu, Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau juga memberikan clue-nya kepada kami bagaimana cara meruntuhkannya. Kami harus menjadi godly man. Kami harus berjalan di jalan orang yang benar. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam. Dan apapun yang dikerjakan jika berhasil. Ya seperti pohon yang ada di tepi aliran sungaimu. Tidak pernah layu daunnya. Wow. Selalu berbuah pada musimnya. Jelas ada musim-musim dalam hidup kami. Tapi ada saatnya di dalam setiap musim itu. Ketika saatnya berbuah. Kami akan berbuah. Dan apa yang dikerjakan jadikan berhasil. Dan kami bersyukur Engkau mengenal jalan. Orang yang berjalan di jalan yang benar, godly man. Tapi jalan the wicked, jalan ungodly man, orang fasik, pasti menuju kebinasaan. Dan kami mau menjadi orang yang berjalan di jalan orang benar. Dengan cara itulah, maka mental block kami diruntuhkan. Dan mental penerobos hidup bangkit dalam diri kami. Dengan mental penerobos itulah kami bisa melalui setiap gates, setiap pintu-pintu gerbang yang Engkau arahkan kami ke sana. Dan akhirnya kami masuk ke sebuah tempat di mana kami boleh menikmati susu dan madu di sana. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya proses ini kami dapat lalui. Karena Engkau ada di garis terdepan sebagai kepala. Yang memerintahkan dan yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap kami mendengar, termasuk diri hamba juga hari ini. Setiap kami mendengar firman Tuhan hari ini, dimanapun kami mengulang juga mendengar berita firman ini. Oh, Engkau dapatkan kami sebagai penerobos yang dipimpin oleh Kristus sebagai kepala. Dan kami meraih setiap janji-janji Allah. Dikenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, Kau berkati Ibu Mari yang sudah Kau pakai menjadi suaramu untuk kami mendengar suara kebenaran-Mu hari ini. Berkati beliau, berkati pelayanan beliau dimanapun Engkau tempatkan beliau untuk menjadi alat-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, sebentar kita mau sama-sama mendengarkan pengumuman. Selamat menyaksikan. Shalom Campers, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya setiap kebenaran firman Tuhan yang kita terima hari ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebentar, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan mengenai kegiatan kita selama sepekan ke depan.
Setiap hari di frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi seperti biasa kita ada doa pagi yang dilakukan di rumah kita masing-masing. Dan pada malam harinya setiap hari Senin sampai Jumat kita ada menara doa yang dilakukan sebanyak 1 jam dari jam 6 sore sampai jam 7 malam. Khusus di hari Rabu, menara doa dilakukan secara korporat di Ruko Blok G nomor 7A jam setengah 8 malam sampai jam setengah 9 malam. Setiap hari Sabtu ada ibadah khusus anak-anak yaitu ibadah Sabtu Ceria yang dilakukan secara onsite jam 4 sore. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri namun tidak bisa mengikuti ibadah secara onsite, dapat mengikuti ibadah Sabtu Ceria jam 4 sore melalui tayangan YouTube GBI Kabar Baik. Dan pada malam harinya setiap hari Sabtu kita ada ibadah doa malam yang dilakukan secara onsite dari jam 7 malam sampai jam 8 malam. Di hari Minggu kembali kita akan melakukan ibadah raya dilakukan sebanyak 3 kali. Ibadah raya pertama, ibadah family community dilakukan jam 9 pagi. Ibadah raya kedua, ibadah youth community dilakukan jam 11 siang. Dan ibadah raya ketiga, ibadah junior community dilakukan jam setengah 4 sore. Ketiga ibadah raya ini dilakukan secara onsite di Ruko Blok G nomor 7A. Namun bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berhalangan atau belum bisa mengikuti ibadah secara onsite, dapat mengikuti ibadah secara online melalui tayangan YouTube di channel YouTube GBI Kabar Baik. Ada yang menarik di bulan Desember ini karena kita akan merayakan Christmas Celebration secara gabungan bersama jemaat dari GBI Kabar Baik beserta orang tua dari Sekolah Kabar Baik. Mari sama-sama kita mendukung untuk ibadah Natal di tanggal 23 Desember 2023. Setelah ibadah selesai, juga kita akan memberikan persembahan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara onsite dapat melakukan atau memberikan persembahan setelah ibadah selesai. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online dapat mentransfer ke rekening GBI Kabar Baik, atau juga bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama Deborah Asima Rohayani dan Hilman. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini boleh lambaikan tangannya? Halo Ibu, boleh? Boleh, selamat datang ya Ibu ya, selamat datang. Dengan Ibu siapa Bu kalau boleh tahu? Oh udah sering, udah pernah ya? Oh mungkin saya yang baru pertama kali lihat ibunya ya. Oke kalau gitu Bapak Ibu sebagai pengumuman tambahan, ada informasi dari Panitia Natal mengenai dudu. Jadi kita Natal tanggal 23 Desember nanti akan ada dudunya juga Bapak Ibu. Nah dudu ini adalah dari untuk dengan ucapan. Jadi nanti ada buletin. Di situ nanti isinya ada ucapan-ucapan beserta dengan foto Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau untuk bergabung berpartisipasi dalam dudu ini, bisa sama-sama bisa ajak PCS-nya atau sahabat CS-nya atau bisa ajak keluarganya untuk foto bareng. Untuk satu halaman full itu biayanya 250.000. Setengah halaman biayanya 150.000 dan untuk seperempat halaman biayanya 75.000. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi bisa segera mendaftar ke Saudari Anita atau buat Bapak Ibu dari orang tua murid Kabar Baik bisa mendaftar ke Mem Santi. Demikian informasi tambahannya. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau sama-sama berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami bisa komun kembali, kami bisa berkumpul kembali untuk sama-sama diperlengkapi lagi sama Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Untuk kami semakin dipersiapkan sebagai penerobos-penerobos yang enggak punya mental block Tuhan, tapi justru punya mental penerobos
di dalam Tuhan. Kami percaya Bapa, ketika kami terus hidup di dalam Tuhan, ketika kami memperkatakan firman Tuhan siang dan malam, melakukan firman Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan selalu beserta dengan kami. Kuasa Tuhan menaungi kami, sehingga Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami siap untuk menjadi pemenang Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan berkati Tante Mari, Tuhan berkati Ibu Mari yang sudah memberitakan firman Tuhan, biar Tuhan yang berkati beliau Bapa. Apapun yang sedang dikerjakannya, tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah di sekolah Kabar Baik, bahkan juga sebagai ibu gembala di tempat ini Tuhan, di gereja Kabar Baik. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas Ibu Mari. Kekuatan kesehatan yang berasal daripada Tuhan, Tuhan curahkan atas Ibu Mari Bapa. Setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan atasnya, kami percaya Ibu Mari bisa melakukannya dengan terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya juga Tuhan untuk seluruh keluarga besarnya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Om Tamto Tuhan, gembala kami di tempat ini. Biar Tuhan yang memberkati beliau. Setiap pekerjaannya, pelayanannya, apapun yang Tuhan percayakan atas Pak Tamto Tuhan, Tuhan yang berkati, Tuhan yang buat berhasil. Kami percaya Tuhan, jerih payah gembala kami, Pak Tamto juga Ibu Mari dalam melayani setiap kami, dalam melayani di tempat ini Kabar Baik Tuhan. Kami percaya gak sia-sia. Kami percaya Tuhan yang perhitungkan, dan Tuhan sudah bukakan, Tuhan sudah siapkan pintu-pintu Tuhan, gerbang-gerbang terbuka atas Pak Tamto juga Tante Mari. Tuhan berkati juga untuk keluarga besar mereka Tuhan, untuk anak cucu mereka, biar Tuhan yang berkati. Terima kasih Bapak yang baik, bahkan untuk tim pengembalian tempat ini biar Tuhan yang berkati. Untuk Kak Esro, untuk Kak Pongki juga Ci Alvina, biar Tuhan yang berkati Bapak. Apapun yang sudah mereka keluarkan, korbankan untuk pelayanan tempat ini, Tuhan yang buat, Tuhan yang kembalikan dengan berkat-berkat Allah yang melimpah. Keluarga besar mereka Tuhan berkati, pekerjaan mereka, pelayanan mereka Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga percaya Tuhan, pintu-pintu gerbang-Mu Gate 2022, Gate Gerbang 2020, kami percaya Tuhan sudah bukakan atas kami. Dan saat ini kami mau berdoa dengan iman Tuhan. Kami mau deklarasikan dengan iman, dengan penuh kepercayaan kami bahwa kami sudah menerima gedung yang lebih besar untuk sekolah Kabar Baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk gedung yang kami gunakan Tuhan, untuk G7 Tuhan, untuk G8 juga untuk G19, biar Tuhan yang memberkati. Kami percaya Tuhan juga berkati seluruh pemilik dari masing-masing gedung ini Bapa. Tuhan yang memberkati mereka, setiap apapun yang sudah mereka taburkan untuk pelayanan tempat ini, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, bahkan seluruh lingkungan kami Tuhan, Tuhan yang proteksi, Tuhan yang memberkati. Damai sejahtera Allah turun sempurna atas lingkungan Kabar Baik di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga teringat Tuhan akan saudara kami Tuhan, untuk Pak Alex Limbong. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kesehatan, kekuatan turun sempurna atas Pak Alex Limbong. Pemulihan berasal daripada Tuhan, Tuhan curahkan atasnya. Keluarganya Tuhan berkati. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami, untuk Pak Andrianus juga saudara Elvin Tuhan. Kami berdoa pemulihan daripada Tuhan terjadi atas mereka. Bahkan Tuhan kami percaya tubuh mereka yang sakit, organ tubuh mereka yang sedang lemah, Tuhan yang kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga biar mereka bisa kembali beraktivitas untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pekerjaan mereka, keluarga mereka juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan. Kami percaya bukan cuma Tuhan memberkati sekolah Kabar Baik, pelayanan di gereja Kabar Baik saja, tapi kami percaya Tuhan, bangsa negara kami Indonesia Tuhan berkati. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, secara khusus untuk Presiden kami, untuk kepala negara kami Bapak Joko Widodo. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat marifat Allah turun sempurna atas Presiden kami Tuhan. Bahkan kami percaya roh takut akan Tuhan, Tuhan taruhkan atas Pak Joko Widodo beserta dengan seluruh jajaran kepemimpinan yang ada di bawah kepemimpinannya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan pakai bangsa Indonesia ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa lainnya Bapak. Kami percaya damai sejahtera Allah, naungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas bangsa kami, atas negeri kami Indonesia. Bahkan pemulihan secara besar-besaran Tuhan jadikan, Tuhan curahkan atas negeri kami Bapa. Kalau kami juga sedang memasuki masa kampanye Tuhan untuk pemilu tahun depan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malaikat tentara Allah berlaksa-laksa banyaknya berjaga-jaga atas negeri kami dari Sabang sampai Merauke. Segala pertikaian Tuhan, segala perpecah belahan kami tolak kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya aman
aman dalam kendalinya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain Tuhan, kalau kami juga akan memberikan persembahan, kami percaya Tuhan, kami mau memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan, kami memberikan yang terbaik Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Tuhan berkati setiap kami yang sudah memberi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, bahkan perjalanan pulang kami nanti Tuhan buat berhasil, kami tiba di rumah kami tanpa kurang suatu apapun, sehingga kami juga bisa membawa damai sejahtera, membawa berkat bagi keluarga kami. Terima kasih Bapa yang baik, dan sebentar kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Kami buka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangannya menerima berkat-Mu, tangannya sama adalah tangan menjadi saluran berkat-Mu. Saudaraku, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Kudus itu semua dimateraikan oleh dari Yesus. Dan terus menjadi milik-Mu, menjadi milikku, kini dan selamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Terima kasih Tuhan, berkati. Shalom.